perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan menyajikan sebuah video konseling, yaitu di mana konseling kelompok pada ibu hamil dengan tema konseling kelompok ibu hamil dengan anemia. Saya sendiri Paulina berperan sebagai ibu hamil dengan usia kehamilan 9 minggu. Saya Sarah Luspita berperan sebagai bidan atau konselornya. Saya Aprilia Dwi Kartika sebagai ibu hamil 2 usia kandungan 10 minggu. Saya Cintawati dengan peran sebagai ibu hamil 3 usia kehamilan 12 minggu. Dan Kak William Ningrum itu sebagai kameramen, orang di balik layar. Baiklah, kita mulai saja penampilan dari video kami. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu semua. Ibu, Gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik Bu. Ibu kaget nggak semua yang kumpul di sini? Kami Berarti belum tahu ya kenapa saya kumpulkan di sini. belum. Jadi saya kumpulkan di sini itu tujuannya untuk konseling kelompok. Ibu tahu nggak konseling kelompok apa? Enggak ya. Pemilihan mungkin Bu. Oh, beda sama pemilihan. Jadi konseling kelompok ini berfokus pada permasalahan ibu-ibu. Jadi kebetulan ibu-ibu semua ini memiliki permasalahan yang sama. Sebelumnya kan sudah periksa sama saya ya. Jadi saya temukan ibu-ibu ini mengalami anemia pada kehamilan, tapi masih kategori sedang dan ringan gitu. Karena semua permasalahannya sama, makanya saya kumpulkan di sini. Jadi ibu-ibu bisa bertanya seputar permasalahan yang ibu alami. Oke, paham ya kenapa saya kumpulkan di sini? Ada pertanyaannya? Ada pertanyaan itu mengenai permasalahan yang sedang ibu alami sekarang seputar seputaran ininya aja. Nah, ibu kemarin kata ibu bilang HB-nya rendah ya Bu ya. Iya. Saya masih belum paham Bu, HB itu apa ya Bu? Jadi HB itu hemoglobin sel darah merah yang ibu butuhkan di dalam tubuh ibu. Sel darah merah itu banyak manfaatnya untuk ibu dan janin gitu. Gunanya untuk sel darah merah ini kan untuk menyebar oksigen ke seluruh tubuh termasuk ke janin. Kalau itu rendah, itu yang menyebabkan ibu merasa pusing gitu. Pantas Bu, saya nggak pusing enggak nih Bu akhir-akhir ini karena hamilan ini kan. Iya, karena kan dari pemeriksaan kemarin ibu HB-nya rendah ya. Saya kira pertanyaan Terus lagi. itu Bu, saya tuh sering merasa kayak mual gitu karena Bu letih gitu. Nah itu tuh nyangkut ke HB juga. Iya, itu nyangkut HB yang seperti saya bilang tadi. Penyebab HB rendah tuh ciri-cirinya itu sering letih, mual, atau pusing gitu. Mudah lelah gitu. Kalau dari pemeriksaan fisik itu nanti kan saya ada memeriksakan pada pemeriksaan fisik itu ada pemeriksaan mata ya, konjungtiva ibu tuh pucat tuh. Kan udah tahu nih Bu, karena memang kita sering pusing selama hamil. Ada nggak Bu untuk pencegahannya tuh Bu, biar nggak pusing lagi ataupun biar HB-nya meningkat gitu Bu? Kalau untuk cara meningkatin HB-nya itu ada dari asupan makanan ibu tadi, dari asupan nutrisi ibu gitu. Kalau bisa ibu dapatkan dari makanan sayuran-sayuran hijau atau tomat, buah naga kayak gitu ya. Dan sebenarnya itu pas pemeriksaan kehamilan itu saya udah berikan tablet FE ya. Nah, tablet FE itu untuk meningkatkan HB ibu gitu. Baiklah, ibu ada pertanyaan lagi? Ada Bu. Iya, Ibu Ika, silakan. Kenapa ya kalau habis minum tablet FE itu saya jadi keras dan gelap gitu Bu, jadi males minumnya. Nah, salah satu penyebab dari konsumsi tablet FE memang di sebagian ibu yang positif itu memiliki efek samping. Kadang bisa diare atau sembelit yang seperti ibu rasakan, atau kadang setelah minum tablet FE itu dia merasa mual gitu. Karena tablet FE itu sendiri kan dia mengandung mineral dan besi, jadi itu yang zat murni tersebut yang membuat efek samping tersebut gitu. Terus kenapa kalau sama bidan-bidan tuh dianjurinnya malam hari minum tablet FE-nya Bu? Iya, karena salah satu untuk mengurangi rasa mual lebih tepatnya. Jadi kan kalau kita minum di pagi hari, ibu kan di pagi hari itu rasa mualnya meningkat ya. Jadi kalau dibandingin dengan tablet FE, maka akan 2 kali lipat rasa mualnya gitu. Itu yang menyebabkan kalau
seandainya kita minum di malam hari, setelah minum kan kita tidur aja lagi tuh. Nah jadi dan penyerapannya lebih bagus pada malam hari. Pertanyaan lagi? Bu mau nanya, tapi KBF kan memang bikin keras kamu. Kira-kira ada nggak bu makanan yang bisa buat lancar BAB-nya? Soalnya saya lagi hamil tuh jadi kayaknya susah gitu bu BAB. Ada, jadi kalau untuk rasa, kalau efek samping rasa mual itu tadi disarankan minumnya di malam hari. Kalau untuk feses keras itu ibu bisa menyertainya dengan makanan tinggi serat. Misalnya ibu bisa konsumsi pepaya atau yang memperlancar BAB itu lah, makanan-makanan yang mengandung tinggi serat kayak gitu. Nanti masalah saya kan boleh juga ya Bu? Iya boleh, baik, bagus gitu. Intinya kalau seandainya asupan nutrisi ibu dan gizi ibu terpenuhi, insya Allah apapun keluhan-keluhan yang ibu alami itu bisa teratasi. Ibu ada pertanyaan lagi? Dan saya kan setiap hari suka ngopi ya Bu. Boleh nggak kafein di kopi itu dibarengi sama tablet yang dikasih? Nah, kalau untuk konsumsi tablet FE itu sebenarnya lebih bagusnya memang dibarengi itu cukup dengan air putih saja. Karena kafein itu kan dia meningkatkan asam lambung juga ya. Tablet FE ini secara logikanya sudah bikin asam mual. Kita barengi dengan kafein, ya bikin asam mual. Tambah pula kita minum di pagi hari, udah lah, drop gitu kan. Makanya dan untuk ibu hamil itu sebaiknya kurangi kafein ya, untuk mengurangi asam mual kita pada pagi hari gitu. Jadi yang lebih baiknya selama minumnya ya kita cukup mengkonsumsi air putih aja lah gitu. Karena air putih itu memang banyak khasiatnya ya. Jadi intinya minum tablet FE itu hanya boleh diiringi dengan air putih saja, tidak diminum dengan air teh atau susu gitu. Apapun jenis obatnya itu memang lebih baik kita minumnya pakai air putih saja. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Bu, untuk makan tablet itu bagusnya tuh sesudah atau sebelum makan? Nah, konsumsinya tuh sebaiknya 2 jam sebelum makan ya ibu. Karena kalau kalau misalnya nih sesegera mungkin pas mau makan atau setelah makan itu kan ya itu tadi itu kan sebenarnya yang bikin mual ya, takutnya nanti keluar lagi asupan makanannya tuh. Jadi lebih baiknya itu 2 jam sebelum makan. Memang sih setiap apapun obat yang kita minum itu alangkah lebih baiknya 2 jam sebelum makan supaya asupannya itu lebih terserap ke tubuh gitu. Atau ada anjuran obat itu diminum sesudah makan itu memang 2 jam setelah makan juga, jadi tidak sesegera sebelum atau setelah makan. Mungkin mau nanya lagi, tablet FE ini kan ibu sering ngasih kan untuk 30 hari itu sebulan aku. Jadi saya kan sering bolong-bolong tuh, makanya kadang sehari makan, sehari enggak. Terus memang harus sampai 9 bulan hamil itu saya konsumsi terus tablet FE itu Bu? Iya, karena tablet FE itu pas 1 bulan itu kenaikannya hanya 1 gram. Jadi kalau ibu bolong-bolong, sebenarnya kalau bolong-bolong, kalau ibu sertai dengan status gizi yang bagus, maksudnya dengan asupan nutrisi yang baik, kan asupan besi ini bisa kita dapatkan dari makanan ya. Jadi itu bisa terpenuhi juga sebenarnya. Kalau misalnya bolong-bolong dan asupannya terpenuhi dari makanan lain kita dapatkan, itu akan membuat HB ibu juga normal. Jadi nggak apa-apa kalau bolong-bolong. Tapi sudah minumnya bolong-bolong, dari asupan nutrisi juga nggak dapat, itu yang bikin HB kita rendah gitu. Kan ada tablet FE ya Bu. Kalau misalnya cuma sekedar makanan, berarti ada kayak buah atau sayur-sayuran kayak itu ada nggak Bu yang lebih cepat meningkatkan kadar ini? Iya itu tadi yang seperti saya bilang, dari sayur hijau. Kalau buah itu seperti tomat atau buah naga, sayur hijau seperti bayam, brokoli gitu. Itu mengandung asam folat dan zat besi yang tinggi. Dari daging merah juga, daging sapi kayak gitu. Ada lagi pertanyaan? Terus Bu, gimana kita tahu kalau nanti HB kita udah naik? Dari apa tadi kan misalnya nih dari kunjungan kehamilan, kan di kunjungan setiap kunjungan ibu hamil kan pasti diperiksa HB-nya ya, ada pemeriksaan HB kan. Jadi ibu kan sudah datang ke saya nih dengan HB ibu rendah nih. Saya juga udah ngasih konseling nih ke ibu, jadi ibu udah tahu ya, oh berarti saya
saya HB saya rendah nih, saya harus naikin HB nih supaya normal. Nah, nanti ibu datang lagi pada kunjungan selanjutnya. Di kunjungan selanjutnya ya itu tadi saya harapkan HB ibu sudah naik dari tablet FP tadi itu memang benar-benar ibu konsumsi lagi. Seperti ibu Ika saya kasih, ternyata ibu Ika nggak minum ya. Nah, jadi setelah ini saya harapkan ibu Ika minum, nanti ibu yang lainnya melaksanakan apa yang saya sarankan. Nah gitu. Bu, kira-kira kapan lagi diceknya itu Bu? Ibaratnya dalam waktu setelah cek yang pertama. Karena saya udah cek dulu, kita berapa lama lagi untuk biar tahu kabar itu. Ya di kunjungan kehamilan ibu selanjutnya kayak 1 bulan kemudian gitu. Ya karena lebih efisiennya sih begitu gitu. Ibu, tadi kan HB itu kan berpengaruh bisa ke anemia nih kan Bu. Kalau misalnya saya udah anemia, mempengaruhi janin saya nggak Bu? Tentu mempengaruhi kejadian ibu gitu, karena kan itu bisa menyebabkan bayi rendah atau prematur nanti gitu, atau bisa ke perdarahan ibu pasca persalinan. Jadi logikanya gini, kalau HB ibu rendah, kalau ibu mengalami perdarahan, ibu makin drop nanti pas persalinan gitu. Makanya penting selama kehamilan ini ibu menjaga kadar HB ibu itu normal gitu. Ada pertanyaan lagi? Kayaknya udah deh Bu. Saya udah lumayan paham kan Ada ya, jadi baiklah dapat saya simpulkan ya. HB ibu ini kan dalam kategori sedang nih, jadi untuk meningkatkannya bisa dari asupan nutrisi dari tablet ibu tersebut, karena anemia ini akan berdampak pada kehamilan ibu, pada janin ibu, dan pada ibu sendiri nanti pas persalinan nanti. Jadi saya harapkan untuk kunjungan selanjutnya pas saya pemeriksaan HB itu HB ibu sudah kembali normal ya, karena mumpung masih dalam kategori sedang, insya Allah untuk mencapai ke normal itu sedikit maksudnya itu bisa kita capai, kecuali kalau udah berat gitu, berarti ibu perlu. Oke, baiklah ibu semuanya udah mengerti, berarti ada pertanyaan lagi? Sejauh ini Cukup ya, berarti sudah mengerti ya. Ibu-ibu sekarang ini sedang mengalami apa, dan pencegahannya nanti bagaimana, dan cara menaikkan HB-nya bagaimana, sudah paham ya? Sudah paham. Baiklah, mungkin sampai di sini aja pertemuan kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Baiklah, sekian dari penampilan video dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.